Kenapa Rasulullah SAW memberikan keistimewaan sehingga bulan Sya'ban itu dijadikan oleh Nabi bulan yang paling banyak Nabi itu puasa selain bulan Ramadan. Kata Rasulullah, itu adalah bulan yaghfulu an-nasu anhu. Bulan yang banyak dilalaikan orang antara Rajab dan Ramadan. Rajab itu adalah bulan haram, bulan suci. Ramadan itu adalah syahrun mubarak, bulan berkah. Sya'ban itu di tengah di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka di mana di bulan itu amal-amal kita dalam satu tahun itu diangkat oleh Allah kepada Rabb semesta alam. Wa uhibbu, kata Nabi, dan aku ingin amalku diangkat, dan ketika amalku diangkat itu wa ana shaimun, aku dalam keadaan berpuasa. Nanti dalam riwayat yang lain Rasulullah juga menyatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana takdir tentang kematian itu dicatat oleh Allah. Dan karenanya kata Nabi, aku ingin ketika nanti aku diwafatkan oleh Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa salla wa adlima wa dhulama wa ajala yajra alayya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Hari ini sudah tanggal berapa Ibu? Tanggal 2 ya, tanggal 2 Sya'ban. Pada hari ini, alhamdulillah, kita berada di bulan Sya'ban ini bulan yang luar biasa. Ya, nah karena itu kita nanti akan membahas tentang ada apa dengan Sya'ban. Ya. Nah ini Al-Fakir ambilkan dari kitab yang ditulis oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Judulnya adalah Mada fi Sya'ban. Ya, Mada fi Sya'ban. Jadi ada apa dengan Sya'ban. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembahasan Mada fi Sya'ban, di dalam muqaddimah Abu Yazid Muhammad menjelaskan begini, ya. Jadi beliau mengatakan fa inna syahra Sya'bana minal asyuril karimah. Jadi bulan Sya'ban itu adalah merupakan bulan-bulan yang mulia, wal mawasim al-adimah, dan musim-musim yang agung. Wa syahrun barakatuh masyhurah. Jadi Sya'ban ini adalah bulan yang berkahnya itu masyhur. Wa khairatuhu mawfurah. Kebaikannya berlimpah. Ya, nanti kita akan bahas seperti apa kebaikan bulan Sya'ban. Wa taubatu fihi, nah ini, ya. Jadi kalau ibu-ibu ingin bertaubat, maka taubat di bulan Sya'ban itu min a'dhamil ghanaimis salihah. Merupakan ghanimah. Ghanimah itu apa? Ghanimah itu adalah keuntungan, ya, yang agung, yang luar biasa yang kita akan dapatkan di bulan Sya'ban. Ya ini. Wa ta'atu fihi min akbaril matajir rabihah. Ketaatan di bulan Sya'ban itu merupakan perniagaan yang paling besar yang menguntungkan. Nah, subhanallah. Ja'alallahu, ya, midmaraz zaman, kata beliau. Jadi Allah jadikan itu sebagai, ya, apa yang terkandung di dalam zaman atau waktu. Nah ini, Masya Allah. Wa dhamina fi lit-taibinal aman. Orang-orang yang bertaubat di bulan Sya'ban dijamin oleh Allah keamanan. Ya, ini. Nah, jadi ini gambaran, ya. Jadi gambaran yang beliau sebutkan di sini, ya, terkait dengan Sya'ban.
Nah, kemudian kita akan masuk di mana letak mulianya Sya'ban. Ya. Nah, pertama, Ibu-ibu sekalian, bulan Sya'ban itu dimuliakan oleh Allah. Di antaranya, pertama, bulan Sya'ban itu dipilih oleh Allah sebagai momentum, sebagai waktu, sebagai kesempatan untuk memindahkan kiblat. Jadi kiblat kaum muslimin yang pertama, sebelum kita sholat menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah, umat Islam ketika itu sholatnya menghadap kemana? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ada di mana? Ada di Palestina. Nah ini. Itu pertama. Jadi di dalam peristiwa bulan Sya'ban sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 144 ya. Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qad nara taqalluba wajhika fis sama, kata Allah. Qad nara, kami telah melihat taqalluba wajhika fis sama, engkau Muhammad menghadapkan wajahmu ke langit. Ya, ini kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 144. Kemudian Allah menyatakan karena seperti itu Rasulullah itu ingin, karena hatinya masih terpaut dengan Mekah, hatinya masih terpaut dengan Ka'bah. Maka kemudian keinginan Nabi tadi itu dipenuhi oleh Allah. Ya, dipenuhi oleh Allah. Maka Allah kemudian mengatakan fala nuwalliyannaka, maka kami hadapkan kamu atau wajahmu kiblatan tardaha, ke arah kiblat yang kamu inginkan. Nah, ini. Jadi itu yang digambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Ya. Maka kemudian Allah menyatakan fawalli wajhaka, maka kamu hadapkanlah wajahmu syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum, dan dimanapun kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Ke arah mana? Ke arah Ka'bah. Nah ini. Nah ini adalah ayat yang turun. Kapan ayat ini turun? Nah di sini dijelaskan, jadi kaum muslim sebelumnya itu sholat menghadap kemana? Baitul Maqdis. Selama 17 bulan 3 hari. Itu hitungannya. Jadi 17 bulan 3 hari setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah hitungannya, jadi Nabi itu datang di Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Kemudian Nabi itu diperintahkan untuk pindah kiblat itu pada pertengahan bulan Sya'ban. Jadi makanya Sya'ban itu dipilih oleh Allah sebagai momentum untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Musyarrafah. Jadi ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah sedang sholat asar. Jadi tepatnya di masjid yang sekarang di Madinah itu dibangun namanya Masjid Qiblatain. Ya, kalau yang sudah biasa umrah sudah tahu itu Masjid Qiblatain. Jadi kalau ibu-ibu habis dari ziarah ke Masjid Kuba kemudian kembali ke Madinah, itu nanti lewat Masjid Qiblatain di sebelah kanan. Ya. Nah, di situ Rasulullah sholat asar 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, kemudian ayat itu turun langsung 2 rakaat menghadap ke Ka'bah. Nah, makanya disebut Qiblatain karena ada 2 kiblat di situ. Gitu.
Kalau kiblatnya sekarang tetap menghadap kemana? Ka'bah. Kiblatnya sekarang, masjid sekarang. Tapi di situ dicatat Rasulullah pernah sholat di 2 kiblat. Nah, ya, sholat di 2 kiblat. Kiblat yang pertama menghadap ke Baitul Maqdis 2 rakaat. Kiblat kedua menghadap kemana? Ke Ka'bah Musyarrafah. Nah itu. Nah ini peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, ya, pertengahan Sya'ban. Nah kemudian ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa istimewanya bulan Sya'ban? Tadi yang pertama Allah jadikan Sya'ban sebagai momentum memindahkan kiblat. Yang kedua, bulan Sya'ban itu dijadikan oleh Allah sebagai apa? Bulan di mana Allah mengangkat catatan amal kita dalam waktu 1 tahun. Ya, nah ini. Jadi tutup bukunya itu Sya'ban. Ya, tutup bukunya itu Sya'ban. Nanti Lailatul Qadar itu nyatet takdirnya selama setahun. Tutup bukunya Sya'ban. Nah, ini ingat-ingat. Ya. Nah, di sini ya di dalam riwayat ya banyak sekali nanti kita akan menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan ya. Jadi riwayat yang masyhur ya yang di sini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian riwayat yang hampir mirip juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Di situ disebutkan kenapa Rasulullah SAW memberikan keistimewaan sehingga bulan Sya'ban itu dijadikan oleh Nabi bulan yang paling banyak Nabi itu puasa. Bulan yang paling banyak Nabi itu puasa selain bulan Ramadan. Nah ini Masya Allah. Kata Rasulullah, dzaka syahrun. Itu adalah bulan yaghfulu an-nasu anhu. Bulan yang banyak dilalaikan orang. Bulan yang banyak dilupakan orang. Kata Nabi. Baina Rajab wa Ramadana. Antara Rajab dan Ramadan. Rajab itu adalah Syahrul Hurum. Bulan haram. Bulan suci. Ramadan itu adalah Syahrul Mubarak. Bulan berkah. Ya. Sya'ban itu di tengah. Di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka wa syahrun kata Nabi turfa'u fil a'malu, di mana di bulan itu amal-amal kita dalam 1 tahun itu diangkat oleh Allah ila rabbil alamin, kepada Rabb semesta alam. Wa uhibbu kata Nabi, dan aku ingin ayyurfa amali, amalku diangkat, dan ketika amalku diangkat itu wa ana shaimun, aku dalam keadaan berpuasa. Nanti dalam riwayat yang lain Rasulullah juga menyatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana takdir tentang kematian itu dicatat oleh Allah. Dan karenanya kata Nabi, aku ingin ketika nanti aku diwafatkan oleh Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Nah inilah yang juga dilakukan oleh Abu Yazid Muhammad. Jadi Abu Yazid Muhammad itu minta kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan puasa karena mengikuti apa yang disampaikan oleh datuknya, ya, oleh kakeknya, baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini, ya. Nah itu riwayat yang pertama, ya. Kemudian riwayat mengenai diangkatnya amal perbuatan kita itu banyak, ibu-ibu sekalian, ya. Kalau tadi kan disebutkan di bulan Sya'ban, tapi dalam riwayat yang lain itu disebutkan setiap hari amal kita itu juga diangkat oleh Allah. Jadi ada istilahnya catatan amal harian. Ya, itu diangkat oleh Allah. Ya, ada yang siang, ada yang malam. Nah, itu diangkat oleh Allah. Nah, di dalam riwayat yang lain itu disebutkan, jadi innallah azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu ayyanam. Jadi Allah itu enggak pernah tidur. Ya, la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah enggak pernah ngantuk. Allah juga tidak pernah tidur. Ya. Jadi di sini disebutkan Allah tidak tidur.
Wala yanbaghi lahu ayyanam, dan Allah semestinya tidak tidur. Gitu. Nah, kemudian di situ yurfa ilai amalul laili qabla amalin nahar. Amal perbuatan di malam hari diangkat kepada Allah sebelum amal perbuatan di siang hari. Wa amalun nahari qabla amalil lail. Begitu juga amal di waktu siang diangkat sebelum amal di waktu malam. Kemudian di situ disebutkan hijabuhun nur. Allah itu punya tabirnya tabirnya itu berupa cahaya. Lauka syafahu, seandainya tabir itu disingkap, la akhraqat subhatu wajhihi. Ini. Nah, di situ disebutkan jadi setiap hari itu catatan amal diangkat. Makanya kemudian dalam riwayat yang lain nanti disebutkan kenapa Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan salat qabliyah zuhur. Karena di saat itulah amal perbuatan kita diangkat oleh Allah. Nah ini, itu rahasianya. Rasulullah sholat qabliyah zuhur 4 rakaat sekali salam. Ya, meskipun ada juga riwayat yang lain menyebutkan 2 rakaat sekali salam. Nah ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan disebutkan yata'aqabuna fikum. Jadi Rasulullah SAW menyatakan yata'aqabuna fikum ay yatanawabun. Para malaikat itu bergantian. Malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat di waktu malam, malaikat di waktu siang itu gantian. Wa yajtami'una. Jadi ada shift-shiftan ya Bu ya. Malaikat itu juga ada shift-shiftan. Jadi malaikat shift malam sudah ganti shift siang. Ya, kemudian mereka ketemunya kapan? Fi sholatil fajri wa sholatil asri. Ketemu pada saat sholat fajar dan pada saat sholat asar. Suma ya'rujul ladina batu fikum. Kemudian malaikat yang bertugas malam, mereka naik. Fayas'aluhum rabbuhum. Ditanya oleh Allah. Apa kata Allah? Padahal Allah itu Maha tahu kan? Allah kan enggak perlu tanya sama malaikat. Wong Allah itu ilmunya ya sudah mengetahui semuanya kan? Nah, ini. Kemudian apa kata Allah bertanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana keadaan hambaku ketika kamu tinggalkan? Malaikat menjawab, fayaqulun taraknahum wa musallun. Kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang salat. Subhanallah. Jadi kita ketika ditinggal oleh malaikat yang tunggu, ya yang jaga, ya di waktu malam sudah mereka naik ke atas, mereka laporan. Jadi kita ya ditinggal oleh malaikat dalam keadaan sedang sholat. Begitu juga malaikat yang pagi, ya, yang siang tadi juga begitu. Ketika menyampaikan laporan, kita juga sedang sholat, masya Allah. Nah ini. Wa atainahum wa hum yusallun. Ketika kami mendatangi mereka, mereka juga sedang sholat. Ketika kami pergi, mereka sedang sholat. Subhanallah. Nah ini, laporannya baik terus. Ya, nah ini. Ya, ini. Nah itu riwayat yang menjelaskan tentang bahwa amal kita itu diangkat. Ya, diangkat setiap hari. Ya, di waktu yang tadi sudah disebutkan. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan arba'un. Qabla dhuhri laisa fina taslimun yuftahu lahunna abwabus sama'i. Ada 3 sebelum zuhur ya yang tidak disertai, maksudnya 3 rakaat ada 4 bukan 3. Arba'un ada 4 qabla dhuhri ya sebelum salat zuhur laisa fina taslimun, tidak diselingi dengan salam. Yuftahu lahunna abwabus sama, di mana di situ langit-langit ya dibuka untuknya. Nah ini, jadi pada saat kita ya salat ya 4 rakaat di waktu qobliyah zuhur, nah itu adalah saat di mana langit itu dibuka oleh Allah ya, catatan amal kita langsung. Nah ini. Nah dalam riwayat yang lain disebutkan inna idza zalatis syamsu, ketika matahari itu tergelincir, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah. Fala yughlaqu min babun, tidak ada satu pintu pun yang ditutup hatta tusallat zuhur, sampai salat zuhur. Fa ana uhibbu, kata Nabi, aku suka, aku ingin ayur fauli ya, ketika amalku diangkat fitil kasaati, pada saat itu khairun, yang ada adalah kebaikan. Maksudnya amal soleh.
Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah ini karena itu di dalam catatan Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullah, beliau menyatakan apa? Mengomentari hadis tadi, fayan bagilul muslimi ayyahrusa kullal khirsi ala salati sunatid dhuhri al-qabliyah ya aqabaz zawali. Jadi makanya orang Islam itu mestinya harus punya keinginan kuat untuk menjaga apa? Salat qabliyah duhur. Setelah waktu zawal, yaitu waktu tergelincirnya matahari. Nah, ini Bu. Ya, Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Kemudian wa ayyaqtani maddu'a fitil kasa, dan pada saat itu harusnya dia meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan apa? Melangitkan doa. Fa innahu mujabun, karena doa yang dilangitkan pada saat qabliyah salat duhur itu mustajab. Li'anna abwabas sama itu ftahu fiha, karena pintu-pintu langit itu semuanya dibuka oleh Allah. Nah, ini ya. Jadi makanya itu justru kadang-kadang kan waktu sibuk. Ya kan, waktu sibuk, waktu kerja, ya kadang-kadang di kantor, ya kan, jangankan qabliyah salat duhur saja kadang kober kadang enggak, ya kan? Nah, itu masalahnya, ya. Nah, ini. Nah, gitu ya. Ibu-ibu yang punya anak kecil kadang-kadang itu waktunya nidurkan anaknya. Ya kan? Nah, ini. Nah, itu waktu-waktu qailulah, ya, sebelum, jadi waktu setelah qailulah, ya, sebelum duhur. Ya, sampai duhur. Nah, kalau qailulah sebelum duhur, ya, kemudian waktu zawal. Nah, di situ diingatkan tadi agar kita memperbanyak, ya, salat sunnah, ya, 4 rakaat. Kemudian memperbanyak doa, karena itu adalah waktu yang mustajab. Kemudian ya tadi disebutkan jadi catatan amal diangkat setiap hari. Itu di bulan di hari-hari biasa, bukan bulan Rajab. Nah, catatan amal diangkat pekanan. Jadi ada yang harian. Ya, ada yang pekanan. Nah, kapan catatan amal kita diangkat pekanan? Yaitu hari Senin dan Kamis. Makanya Nabi mensunahkan puasa Senin Kamis, supaya ketika catatan amalnya diangkat, kita dalam keadaan puasa. Gitu loh. Coba bayangkan catatan amalnya diangkat, ya lagi ngapain? Nah, ya kan? Nah, ini jangan sampai kita rugi ya. Kemudian ada yang catatan amalnya diangkat setahun sekali. Kapan itu? Yaitu pada bulan Sya'ban. Jadi harian, ada pekanan, ya, ada tahunan, ya. Nah, ini Masya Allah, ya. Nah, kemudian berikutnya apa lagi yang ada di bulan Sya'ban? Nah, ini penentuan umur. Ya, penentuan umur. Takdirul a'mar, kata Abu Ya. Jadi penentuan umur. Jadi Sya'ban itu adalah momen takdir umur manusia ditampakkan. Ya. Gitu. Ditampilkan, dikemukakan, kata beliau. Ya. Nah, di dalam hadis itu disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Ya, di dalam hadis itu Rasulullah menyatakan ketika itu Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya ahabus syuhuri ilaika an tasumu Sya'ban. Ya Rasulullah, bulan yang paling engkau sukai engkau berpuasa di bulan itu adalah Sya'ban. Kemudian Rasulullah mengatakan qala. Kenapa Rasulullah mengatakan kenapa Rasulullah ketika ditanya itu Rasulullah kemudian menjawab apa jawaban Rasulullah? Innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin maitatin tilkas sana. Jadi Allah itu mencatat, menetapkan di bulan Sya'ban itu untuk setiap jiwa yang akan mati. Itu pada tahun itu, ya, pada tahun itu di bulan Sya'ban. Fa uhibbu ayatiyani ajali. Aku ingin sekali ketika nanti ajalku datang, wa ana shaimun, dan aku dalam keadaan sedang berpuasa. Nah, ini yang tadi juga Al-Fakir sampaikan bagaimana Abu Yazid Muhammad itu doanya seperti ini. Ya, minta sebagaimana yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Nah, ini. Nah, karena itu Rasulullah SAW banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, selain alasan yang tadi sudah dikemukakan. Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu, kata Rasulullah. Itu adalah bulan di mana orang banyak melupakannya. Dalam ayat yang lain, innallaha kataba fihi, ya, Allah itu sudah mencatat di situ, atau yaktubu fi ala kulli nafsin mata tilkas sanah. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan fa'uhibbu ayyatiyani ajali, dan aku ingin ajalku datang, wa ana shaimun, dan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, ini, ya. Jadi itu diantara alasan. Makanya di sini disebutkan. Jadi Sya'ban itu kata Nabi ada momen di mana Allah menetapkan kematian tiap jiwa di bulan itu. Maka Nabi ingin saat ajalnya tiba dalam keadaan berpuasa. Nah, kemudian ini kata Anas, Nabi pun berpuasa dan seolah tak pernah berbuka saking banyaknya Nabi itu berpuasa. Nah, ini, Masya Allah. Ya, ini keutamaan bulan Sya'ban. Kemudian sekarang, kalau Nabi itu banyak berpuasa, sekarang apa keutamaan puasa Sya'ban? Ibu-ibu sekalian. Ya. Nah, keutamaan puasa Sya'ban di sini disebutkan pertama, Sya'ban itu bulan terjepit antara Rajab yang bulan haram dan Ramadan yang bulan mubarak. Maka Nabi menghidupkannya. Jadi bulan yang kejepit tadi, yang tadi disebutkan dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu, itu adalah bulan yang orang banyak melupakan. Maka kemudian Rasulullah menghidupkan. Caranya bagaimana? Diisi dengan melakukan apa? Ketaatan. Dengan melakukan puasa diantaranya. Nah, itu cara Nabi menghidupkan bulan Sya'ban tadi. Kata Nabi, Sya'ban itu untuk mengagungkan Ramadan, kata Rasulullah. Ya, makanya di sini disebutkan oleh Nabi, Sya'banu li ta'dhimi Ramadan, kata Rasulullah. Jadi Sya'ban itu untuk mengagungkan Ramadan. Jadi makanya para ulama dulu itu persiapannya Ramadan itu, ya, mulai dari Rajab. Ya, Rajab itu ibaratnya menanam benih. Sya'ban itu nyirami, Bu. Panennya kapan? Ramadan. Lah kalau Rajab enggak pernah nanam benih, Sya'ban enggak pernah nyirami, Ramadan enggak panen. Panen apa? Ya, enggak panen. Apa yang mau dipanen? Enggak ada yang ditanam. Enggak ada yang disirami, enggak ada yang dipanen. Yang dipanen, ya, rumput. Tanamannya enggak ada. Ya kan? Nah, ini kata para ulama, ya. Nah, Rasulullah tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan tidak ada satu bulan pun yang banyak berpuasa kecuali Sya'ban. Nah, itu Rasulullah SAW, ya. Jadi bulan yang Rasulullah itu banyak berpuasa itu adalah bulan Sya'ban. Ya, ini. Nah, kemudian Rajab, ya, tadi disebutkan di dalam hadis riwayat Ad-Dailami. Jadi Rajab itu dikatakan sebagai Rajab itu syahrullah, bulannya Allah. Sya'ban syahri, kata Nabi. Sya'ban itu bulanku. Wa Ramadan syahru ummati. Nah, itu kata Nabi. Ramadan itu adalah bulan umatku. Nah, ini. Jadi Rajab itu bulannya Allah. Makanya disebut bulan haram. Ya, bulan suci. Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulanku. Maka ada istimewa. Kemudian Ramadan syahr ummati. Ya, Ramadan itu adalah bulan umatku. Itu hadis Ad-Dailami. Nah, maksud dari Sya'ban adalah bulanku, maksudnya apa? Adalah aku mensunnahkan, ya, untuk mengisinya dengan ketaatan. Jadi Nabi itu menjadikan bulan Sya'ban tadi itu digunakan. Dan itu yang kemudian nanti ditiru oleh para ulama. Kenapa kemudian mereka menyirami, itu ibaratnya seperti menyirami tadi. Karena mereka niru Nabi. Di mana bulan Sya'ban itu adalah syahri, bulanku. Di mana bulanku tadi diisi oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan ketaatan. Nah, ini. Ya.
Nah, makanya dalam riwayat yang lain Rasulullah menyatakan khudhu minal amali ma tutikun. Kalian ambil amal yang kalian mampu. Fa innallaha la yamul, karena Allah itu enggak pernah bosan. Ya, hatta tamallu, sehingga kalian bosan. Jadi kalau kita, makanya kadang-kadang begini ya. Misalnya, Bu, sholat kok banyak-banyak misalnya gitu. Ya, enggak apa-apa. Selama kita tidak bosan, Allah enggak akan bosan. Jadi Allah itu bosan kalau kita bosan. Jadi kalau kita sholat mau sampai 1000 rakaat, silahkan. Ya kan? Jadi kayak konon ya Imam Malik, Imam Ahmad itu Masya Allah sholat malamnya. Ya, saking syukurnya mereka, mensyukuri nikmatnya Allah. Nikmat taufiknya Allah. Itu enggak terasa sholat itu sampai 1000 rakaat. Masya Allah. Ya, ini para ulama di masa lalu. Ya. Nah jadi Allah itu nggak ada ceritanya bosan. Sampai kita sendiri yang bosan. Makanya kalau berdoa, jangan doa terus-terus lah. Nanti Allah bosan. Nggak ada. Ya kan, nggak ada. Allah itu nggak akan bosan. Jadi ibu-ibu minta apa saja, minta saja. Ya kan, minta saja. Ya kan, makanya justru kita itu perintahnya apa? Kalau kita butuh apa-apa, disuruh minta. Ya, kita disuruh minta, suruh istikharah, itu, ya, suruh istikharah. Ya, makanya istikharah itu salah satu kunci. Jadi kalau kita bingung, kita mau apa istikharah. Ya, itu. Nah, istikharah itu isinya ya doa, ya kan doa. Mau apa istikharah, gitu ya. Jadi nggak usah bosen. Ya, karena Allah tidak akan bosan sampai kita bosan. Nah, ini ya. Nah, kemudian ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya apa keutamaan Sya'ban? Keutamaan Sya'ban itu bulan sholawat, ibu sekalian. Ya, Sya'ban itu bulan sholawat. Kenapa Sya'ban ini disebut bulan sholawat? Karena surat Al-Ahzab ayat 56 itu turun bulan Sya'ban. Bunyinya bagaimana? Allah menyatakan ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Nah itu. Jadi surat Al-Ahzab ayat 56 ini turun di bulan Sya'ban. Yang isinya adalah perintah shallu alaihi wasallimu taslima. Perintah untuk sholawat kepada Nabi. Ya, bersolawat pada Nabi. Nah ini. Ya. Itu. Nah, kemudian yang menarik begini, ibu-ibu sekalian, ya. Makna salawat kita kepada Nabi itu apa? Loh, Nabi itu kan sudah maksum, nggak punya dosa. Kenapa kita masih doakan? Itu pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaan itu disampaikan oleh Sultanul Ulama. Namanya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Apa jawabannya, Bu? Jawabannya, kalau kita bersolawat itu untuk mendoakan Nabi supaya Nabi dapat syafaat dari solawat kita, ya itu tidak level. Memangnya siapa kita? Ya, nggak level, Bu, nggak level. Terus kalau begitu makna salawat kita kepada Nabi apa? Kata Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, sholawat kita untuk Nabi itu mukafaah. Apa mukafaah? Mukafaah itu ibaratnya imbalan, bayaran. Ya kan? Jadi makanya biasanya ada ustadz habis ngisi, ini ustadz mukafaahnya. Mukafaah itu apa maksudnya? Imbalan. Ya. Jadi Nabi itu saking baiknya, Nabi itu saking luar biasanya kepada umatnya, bahkan Nabi itu nggak minta apa-apa. Ya kan? Mikirkan kita ini, maka kemudian
Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat. Ya, solawat itu sebagai mukafaah. Nah itu kata Sayyidina Abdus Salam. Sebagai bentuk mukafaah, ucapan terima kasih kita karena Nabi itu sudah berbuat baik kepada kita. Coba, di dalam Al-Quran Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang pada kalian kata Allah, ya, dalam surat At-Taubah ayat 128. Seorang utusan, rasulun min anfusikum, dari diri kalian, azizun alaihi ma'anitum, apa saja penderitaan yang kalian alami itu dirasakan berat olehnya, saking pekanya Nabi dengan kondisi kita, penderitaan kita. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum, ya, harisun alaikum. Nabi itu punya keinginan kuat agar kita ini mendapatkan hidayah. Itu keinginan Nabi. Ya. Bil mu'minina raufun, dan Nabi itu ra'fah, penuh kasih sayang, penuh welas kasih kepada siapa? Orang mukmin. Coba. Itu Rasulullah. Ya kan? Nah, manusia yang begitu baiknya kepada kita, bahkan kemudian baginda itulah yang memberikan syafaat kepada kita. Pertanyaannya, masa iya kita enggak ngasih apa-apa? Masa iya kita enggak balas apa-apa? Maka sholawat tadi itu sebagai bentuk mukafaah. Itu loh. Itu kata Syekh, siapa namanya? Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Nah, itu. Ya, ini. Beliau ini dimakamkan di Mesir, ya. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Itu sholawat. Ya. Nah, oleh karena itu bahkan sebagian ulama, ya, guru-guru kami dulu menggambarkan begini. Jadi sholawat itu ibu-ibu, itu seperti ibu-ibu ini ada air putih, ini ada gelas. Ya. Gelas ini dituangi air. Kalau airnya sudah penuh, ibaratnya Nabi ini seperti gelas yang penuh air. Kalau airnya kita tuangkan terus, kemana Bu? Tumpah. Maka tumpahan itu akan mengenai, ya kan? Kanan kirinya. Nah seperti itulah Rasulullah. Rasulullah itu nggak punya dosa. Rasulullah nggak punya kesalahan karena Rasulullah itu maksum. Ya, jadi karena itu maka doa kita tadi yang kita maksud untuk mukafaah, membalas Nabi, itu ternyata balik lagi kepada kita. Nah itu loh, balik lagi kepada kita. Nah ini, ya. Nah, itu. Makanya dalam hadis disebutkan, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran, siapa yang bersalawat padaku sekali, Allah balas salawatnya 10 kali. So, nah, itu balik. Ya, balik lagi kepada kita. Ini, ya. Nah, oleh karena itu, ya, sebagian ulama menyebut Sya'ban itu sebagai bulan sholawat kepada Nabi. Jadi makanya perbanyak sholawat Bu, bulan Sya'ban. Ya, perbanyak sholawat. Ini. Kemudian perintah sholawat ini dalam surat Al-Ahzab ayat 56 tadi turun tahun kedua Hijriah. Ada yang menyatakan pada malam Isra dan Mi'raj, berarti di mana? Di Mekah. Isra Mi'raj kan di Mekah. Ya, nah ini. Nah, lalu kemudian Bu, sholawat itu apa sebenarnya? Ya, tadi kita sudah singgung. Nah ini tadi, jadi sholawat kita kepada Nabi itu bukan untuk memberi syafaat kepada Nabi. Karena ya kita ini nggak layak memberikannya untuk manusia selevel baginda, nggak layak. Makanya tadi kita sebut itu adalah bentuk mukafaah. Jadi sholawat kita itu untuk membalas kebaikan Nabi dan nikmat yang dianugerahkan pada kita melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita itu mendapatkan nikmat. Nikmatnya apa? Iman. Nikmatnya apa? Islam. Seandainya kita tidak mendapatkan nikmat iman dan Islam, maka kita ini kal bahaim, seperti binatang. Nah, ini manusia. Bahkan balhum adal,
manusia itu lebih hina daripada binatang. Seandainya kita tidak mendapatkan syariat, seandainya kita tidak mendapatkan iman. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, apa hakikat sholawat kepada Nabi? Jadi kesulitan-kesulitan kita itu nanti akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu riwayat ya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Ini Ubay yang bertanya. Ini uksirus salata alaika ya Rasulullah. Hamba memperbanyak salawat untukmu. Fakam aj'alu laka min salati. Lalu berapa ya Rasulullah aku harus atau hamba ini harus menjadikan salawat untukmu? Qala kata Nabi, ma syi'ta silakan. Seberapa kamu mau baca 100, mau baca 1000 silakan. Bu, ini rahasianya. Jadi Al-Fakir itu ya mengamalkan salawat ketika kita membangun pesantren sampai hari ini. Ya. Itu setiap malam minimal kita baca 100 kali. Ya, karena ini ijazah yang diijazahkan oleh orang-orang tua kita. Pesantren Lirboyo, Bu. Ya, Lirboyo itu setiap hari santrinya diminta membaca sholawat minimal 1000 kali. Setiap hari. Hari Jumat diminta membaca 10.000 santrinya. Sekarang Lirboyo itu bisa kita katakan pesantren terbesar di Indonesia. Santrinya 40.000. Coba. Ya, gimana caranya ngurus santri 40.000 itu? Ya. Nah ini. Ini rahasia yang menjadi rahasia ulama-ulama di masa lalu. Dan itu dari mana hadisnya Ubay bin Ka'ab tadi? Ya, Ubay bin Ka'ab tadi. Jadi di situ disebutkan kata Rasulullah, "Masyi'ta, silakan kamu mau baca sebanyak-banyaknya." Kemudian kultu, aku bertanya lagi, ar-rubu seperti seperempat. Qala masyi'ta, silakan. Wa in zitta fa huwa khairun laka. Kalau kamu tambah itu lebih baik, kata Rasulullah. Qultu an-nisfu, setengah. Kata Rasulullah, masyi'ta wa in zitta fa huwa khairun laka. Kalau kamu tambah itu lebih baik. Qultu fas-sulusain, bagaimana kalau 2/3? Qala masyi'ta, silakan. Fa in zitta, kalau kamu tambah bukan hanya 2/3, fa huwa khairun laka, maka itu lebih baik. Jadi kalau kita setiap hari baca sholawat 1000 kali, baca 10.000 kali, silakan. Ya, gitu ya. Ini. Jadi kalau misalnya malam itu kita bisa qiyamul lail, katakanlah begitu. Jangankan 100, setengah malam atau 2/3 malam kita habiskan untuk baca sholawat, silakan, kata Nabi. Ya. Kemudian aku bertanya lagi. Aj'alu laka sholati kullaha. Kalau begitu aku jadikan sholawatku semuanya untukmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi kemudian mengatakan? Idan, kalau begitu. Tukfaham maka semua kesulitanmu, semua masalahmu akan diberesi sama Allah. Masya Allah. Nah ini rahasianya salawat. Jadi kalau ibu-ibu rezekinya seret, banyak baca salawat. Cari mantu susah, banyak baca salawat. Ya, nah itu. Ada yang belum punya suami, susah cari suami, banyak baca salawat. Ya. Nanti kalau banyak yang datang pusing. Kemudian wa yughfaru laka ya danbuk. Kata Rasulullah, tidak hanya kesulitanmu yang akan diberesi oleh Allah, dosa-dosamu juga akan diampuni oleh Allah. Subhanallah. Ya. Nah, ini fadilahnya salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Masya Allah ya. Ini. Nah, sekarang apa keutamaan salawat selain yang tadi kita sebutkan? Banyak, Bu. Ya. Satu, ya, siapa saja yang bersalawat, ya, yang ini salawat bukan salat ya. Siapa saja yang salawat sekali dibalas oleh Allah 10 kali. Ya. Ini. Bukan hanya oleh Allah, dibalas oleh Nabi, dicatat selain itu 10 kali kebaikan. Ini. Coba, kurang apa coba? Sholawat sekali, dibalas oleh Allah 10 kali, dibalas oleh Nabi. Loh, Nabi itu bisa membalas, bisa. Meskipun Rasulullah sudah wafat, bisa. Ya, nah ini. Kemudian, malaikat juga mendoakan orang yang bersolawat. Nah ini, keutamaan.
Ya, malaikat mendoakan orang yang bersolawat. Coba, kalau kita pengen didoakan oleh malaikat, solawat. Ya, makanya kalau kita berdoa, doanya mulai dengan solawat. Ya, supaya doanya mustajab. Kemudian diangkat derajatnya. Jadi orang yang bersolawat itu derajatnya akan diangkat oleh Allah. Tidak hanya derajatnya, kebaikannya akan ditambah oleh Allah. Dan semua keburukannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah salawat. Subhanallah. Ya. Nah ini. Kemudian siapa saja yang bersalawat pada Nabi, dia akan mendapatkan balas seperti membebaskan 10 budak. Baik yang dia bebaskan, ya. Jadi yang dia bebaskan karena Allah. Jadi seperti membebaskan, jadi seperti pahala membebaskan 10 budak. Masya Allah. Ya, yang dia bebaskan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian salawat itu merupakan sebab diampuninya dosa. Jadi kalau ibu-ibu pengen dosanya diampuni Allah, perbanyak salawat. Nah, gitu ya. Makanya kalau malam, nah ini salah satu ijazah ya, silakan amalkan. Kalau malam sholat tahajud, selain baca istighfar minimal 100 kali, baca sholawat minimal 100 kali. Karena istighfar dan sholawat ini ya punya khasiat yang punya fadilah yang luar biasa. Gitu ya. Jadi diampuni dosanya ya. Jadi sholawat itu merupakan sebab diampuninya dosa. Sesuai dengan kadar keimanan, keikhlasan dan kecintaannya dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya, ini. Kemudian sholawat kepada Nabi akan memintakan ampunan. Sholawatnya itu bisa memintakan ampunan. Ya, orang yang bersolawat dan dia akan diperlakukan dengan baik di dalam kuburnya. Gitu. Jadi orang yang bersolawat, sholawatnya itu akan memintakan ampunan untuk dia dan di dalam kubur dia akan diperlakukan dengan baik. Gitu. Masya Allah. Ya. Kemudian Nabi akan memberikan syafaat pada orang yang bersalawat. Itu diantaranya. Ya, karena salawat ini ibaratnya adalah password. Nah, kita nggak pernah bersalawat gimana? Nabi mau connect sama kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Nabi itu akan connect dengan kita kalau kita itu setiap saat connect dengan Nabi. Ya, ada passwordnya. Passwordnya apa? Salawat. Ini. Ya. Kemudian sholawat itu akan menghilangkan kemiskinan termasuk membanjiri keberkahan. Jadi kalau ibu-ibu pengen rizkinya dimudahkan oleh Allah, kemiskinannya diangkat oleh Allah, kesusahannya diangkat oleh Allah, barokahnya berlimpah, banyak baca sholawat. Nah itu yang Al-Fakir rasakan ya. Dengan kita memperbanyak sholawat setiap hari, setiap malam kita amalkan sholat Allah. Allah tata hidup kita, Allah tata keluarga kita, Allah tata anak-anak kita. Ya, Allah berikan berkah dari mana-mana. Ya itu tadi, banjir barokah. Itu diantaranya karena fadilah sholawat yang kita amalkan. Kemudian orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi, dia kelak akan memiliki tempat yang istimewa di sisi Rasulullah SAW. Karena Nabi mengatakan begitu. Aulan nasu biyaumil qiyamati, orang yang nanti paling dekat dengan aku pada hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Masya Allah. Ya, ini. Orang yang bersalawat, kebaikan, ya, dan berkahnya tidak hanya diperoleh orang yang bersalawat itu, tetapi juga oleh anak dan cucunya. Nah, ini. Jadi berkahnya salawat itu bukan hanya kita. Nah ini yang juga Al-Fakir alami ya. Orang tua kami dulu ya sampai sekarang yang masih hidup ya. Karena kebetulan ayah sudah tidak ada. Ibu itu salah satu ya ijazahnya dan selalu yang beliau sampaikan. Jangan lupa banyak-banyak baca sholawat. Gitu. Kemana-mana selalu begitu pesannya. Banyak sholawat, jangan lupa sholawat. Baca sholawat. Insya Allah. Ya. Ini.
Jadi ditata hidupnya. Kita ditata hidupnya, anak-anak kita ditata hidupnya, cucu-cucu kita ditata hidupnya oleh Allah. Yaitu karena fadilah sholawat yang kita dawamkan ya setiap hari. Masya Allah. Nah, ini ya. Kemudian majelis yang dihiasi dengan sholawat akan dipenuhi dengan keharuman aroma misik. Itu makanya di majelisnya Abu Yazid Muhammad itu kita biasanya ya kalau hari Kamis malam Jumat itu ada majelis ya. Di majelis beliau itu membaca sholawat burdah. Sholawat burdah itu sholawat pujian kepada Nabi SAW. Ya. Nah ini itu sholawat burdah. Yang ditulis oleh Imam Al-Busiri. Ya, isinya pujian-pujian. Dan beliau disebut Al-Madih. Ya. Jadi, Masya Allah. Ya. Nah, orang yang di majelis, yang diisi dengan sholawat, akan dimintakan ampunan, dicatat kebaikannya berlipat-lipat, dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, di majelis-majelis, jangan lupa, ya baca sholawat. Ini ya baca sholawat. Ini. Jadi sholawat itu masya Allah luar biasa, mujarrab. Ya. Ini. Nah ini gambaran terkait dengan bagaimana fadilah keutamaan sholawat. Yang sholawat itu ya diperintahkan langsung oleh Allah. Jadi ibu-ibu, ya. Bapaknya cuma satu. Jadi ibu, jadi sholawat itu tidak butuh ijazah ya Bu ya. Karena ijazahnya itu sudah langsung dari Allah. Tadi itu ya di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu sudah langsung dari Allah. Jadi enggak usah tanya, ya minta ijazah. Nah, kemudian berikutnya. Ya. Sholawat apa? Silakan sholawat apa saja. Mau sholawat tafrijiyah, mau sholawat nariyah, mau sholawat ibrahimiyah, ya. Atau mau sholawat apa saja silakan. Ya kan silakan. Sholawat Jibril, ya atau sholawat apa saja silakan. Ya ini sholawat. Ya masya Allah. Ini. Bahkan ada satu kisah yang menarik ibu-ibu sekalian ya. Di dalam ya di sini disebutkan jadi An Abi Bayan Al-Asfahani rahimahullah taala qala. Ya, beliau itu cerita ini Abi Bayan Al-Asfahani. Beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, aku bermimpi ketemu Rasulullah. Faqultu lahu, lalu aku kemudian ya. Jadi kemudian aku bertanya hala ya nafa'ta ibna ammika asy-Syafi bi syai'in aw khassasta bi syai'in. Apakah putra pamanmu Syafi'i maksudnya engkau tidak mendapatkan manfaat apapun atau engkau khususkan sesuatu ya. Kemudian beliau mengatakan iya. Naam, sa'altu rabbi, aku telah memohonkan ampunan, aku telah memohonkan pada Allah Allah yuhasibah. Gitu. Jadi Rasulullah itu mendoakan Imam Syafi'i supaya tidak dihisab. Masya Allah. Coba. Enak enggak Bu? Enak enggak Bu? Enggak dihisab itu berarti langsung masuk surga ala tul. Ya, enggak usah pakai kartu. Ya, enggak usah pakai etol langsung itu. Tolnya langsung ala tul saja. Ya, enggak usah ditanya macam-macam. Kemudian Al-Asfahani bertanya kepada Rasulullah, "Faqultu bima?" Kenapa? Kok bisa begitu? Qala, "Li'annahu kana yusalli alaihi salatan lam yusalli alaihi bimithliha." Karena Syafi'i itu telah bersolawat kepadaku dengan solawat yang belum pernah orang lakukan. Qultu. Kan Al-Asfahani penasaran ya. Solawatnya seperti apa? Wa ma ya seperti apa solawatnya? Katanya, qala kana yaqulu, Asy-Syafi'i mengatakan Allahumma shalli ala Muhammadin. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad kullama dzakarahu dzakirun.
Ya. Ini sebagaimana orang-orang yang ingat mengingatnya, wa ghafala an dzikri al-ghafilun. Ya. Gitu. Begitu juga ya, orang yang lalai, ya. Wa ghafala an dzikri al-ghafilun, sebagaimana lalainya orang yang lalai. Orang yang lalai enggak sholawat itu kayak apa? Ya lalai. Saking banyaknya lalainya itu. Maksudnya Allah itu, jadi Imam Syafi'i meminta kepada Allah untuk melimpahkan sholawat sebanyak orang yang mengingatnya dan sebanyak orang yang lalai. Berarti berapa itu banyaknya? Ya nggak kehitung ya. Nah, itu. Karena saking banyaknya seperti itu kata ya. Kemudian beliau penasaran ya. Imam Syafi'i kemudian ditanya, itu dalam mimpinya ya. Ibnu Abdul Hakam qala ra'aitu Syafi'i fil manam, lalu aku bermimpi ketemu, kata Ibnu Abdul Hakam. Aku bertemu Imam Syafi'i dalam mimpiku, faqultu ma fa'alallahu bika. Kalau tadi kan Rasulullah yang memintakan kepada Allah supaya tidak dihisab. Sekarang Imam Syafi'i dalam mimpinya ditanya oleh Abdul Hakam, Ibnu Abdul Hakam. Apa yang Allah lakukan kepadamu? Kemudian Imam Syafi'i mengatakan begini, na'amani wa ghafarali. Aku telah diberi nikmat oleh Allah dan aku telah diampuni oleh Allah. Was ya zafaftu fil, jadi ya wa yufiftu fil jannati kama tuzafful arus, dan aku telah dirayakan ya. Maksudnya dirayakan seperti pengantin di dalam surga, kata Imam Syafi'i. Gitu. Kemudian begitu juga ya, wa nusyra alayya kama yunsharu alal arus. Ini. Jadi bagaimana pengantin ya, diperlakukan sebagaimana pengantin. Lalu aku penasaran, kata Abdul Hakam, bima balagha hadzal hal, balagta hadzal hal, dengan apa Anda mencapai keadaan atau mencapai derajat seperti itu? Kata Imam Syafi'i biqauli, karena aku menulis di dalam kitabku. Nah, ini pentingnya ya. Makanya Imam Syafi'i di dalam kitabnya Risalah itu ada salawatnya. Nah, ini salawatnya Imam Syafi'i. Wa sallallahu ala Muhammadin adadam ma dzakara dzakirun. Nah ini. Dan salawat Allah semoga tetap kepada Muhammad sebanyak orang yang mengingatnya. Wa adadaman ghafala an dzikril ghafilun, dan sebanyak orang yang melupakannya. Nah, coba Imam Syafi'i, Masya Allah. Ya. Nah, itu hebatnya Imam Syafi'i. Ya. Nah, itu gambaran terkait dengan salawat ya, dan fadilah-fadilah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Sya'ban itu juga bulan Al-Qur'an. Jadi Sya'ban itu juga bulan Al-Qur'an, Ibu. Ya. Nah, para ulama salaf ketika memasuki bulan Sya'ban, maka mereka itu sibuk dengan Al-Qur'an. Mengeluarkan zakat untuk orang yang lemah dan miskin agar kuat ya berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi mereka itu apa namanya, zakatnya ya zakat mal ya. Kalau zakat fitrah kan nunggu Ramadan. Ya, zakat malnya dikeluarkan di bulan Sya'ban. Ya, meskipun mungkin ya ada yang mungkin belum jatuh tempo, keluarkan di bulan Sya'ban untuk apa? Membantu orang-orang miskin itu supaya kuat puasa. Ini kebiasaan para ulama. Kemudian Sya'ban itu adalah bulan Qurra, bulannya para ahli qiraah yang membaca Al-Quran. Kemudian bahkan Amr bin Qais itu ya menutup tokonya dan sibuk membaca Al-Quran sebulan penuh di bulan Sya'ban. Jadi nggak mau udah. Nah, ini orang kalau sudah merdeka begini. Kalau belum merdeka kan masih kerja terus. Ya kan? Kalau sudah merdeka ya sudah merdeka. Ya. Nah, sebulan penuh ya baca Al-Quran, Masya Allah ya. Itu Sya'ban. Kemudian ibu-ibu, Sya'ban itu juga bulan taubat. Ya. Sya'ban itu bulan dimudahkannya rizki. Jadi rizki tadi kita sudah sebut ya, dengan istighfar dan sebagainya. Nah, rizki sulit, banyak problem, itu disebabkan karena banyak dosa. Solusinya apa? Taubat. Ya, solusinya taubat. Jadi ada korelasi, Bu. Kalau ibu-ibu rezekinya susah, coba dicek, jangan-jangan dosanya
numpuk. Ya, ini. Jangan-jangan dosanya numpuk. Nah, kalau dosanya numpuk, masalahnya banyak, maka segeralah bertobat kepada Allah. Nah, ini solusinya tobat. Nah, Sya'ban itu adalah momen bertobat sebelum memasuki Ramadan. Supaya apa? Kalau Ramadan itu kita sudah bersih. Supaya enteng, ibadahnya ringan, ketaatannya. Karena kita sudah bersih dari dosa. Gitu. Ya. Kemudian baca istighfar di bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya minimal 70 sampai 100 kali. Tadi kita sudah ijazahkan, minimal. Ya, banyak baca istighfar. Ya, ini. Kemudian, nah taubat itu ibu-ibu, itu tidak cukup dengan istighfar. Jadi jangan dikira kalau ibu-ibu sudah istighfar, astagfirullahaladzim. Itu sudah bertobat? Belum. Itu baru istighfar, minta ampun. Loh apa bedanya tobat dengan istighfar? Beda. Istighfar itu minta ampun, tobat itu ada yang namanya iqla. Iqla itu apa? Dosa yang nempel itu harus kita cabut. Kalau dosanya yang nempel belum dicabut, itu belum tobat namanya. Jadi istighfar sampai meniren mulutnya, ya, tapi belum ikhlas, itu berarti belum tobat. Itu belum tobat, ya, belum tobat. Tuh, ya, istighfar 1000 kali, tapi belum menghapus dosanya tadi, itu belum taubat. Nah, makanya kata Ibnul Qayyim itu harus ada ikhla. Kemudian Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu mensyaratkan 3 Bu taubat itu. Pertama apa? Pertama itu harus i'tiraf bidzanbi, ngaku dosa. Ya, sekarang itu banyak orang berdosa enggak ngaku. Enggak mau ngaku, gengsi. Termasuk dosa kepada suaminya, gengsi. Dosa kepada anaknya, gengsi. Nah, itu ya. Itu dosa pada istrinya, enggak mau ngaku, gengsi. Nah, itu. I'tiraf bidzanbi itu penting, itu syarat pertama. Ngaku. Yang kedua, ya, an-nadamah harus nyesel. Setelah ngaku nyesel. Itu syaratnya. Yang ketiga, ya, alla yu'awida, tidak diulang. Gitu, enggak ngulangi lagi. Nah, itu. Makanya kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kalau orang itu berdosa, sudah bertobat ngulangi lagi, ya itu namanya bukan taubatan nasuha. Itu namanya ya kapok lombok. Kapok cabe. Ya. Lombok cabe, tahu ya? Nah, jadi habis pedas nanti makan lagi. Ya kan, makan lagi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian Bu, dosa yang menghalangi ampunan itu adalah dosa besar, disebutkan ada 3 di sini. Yang pertama apa? Syirik. Nah, ini, jadi kalau kita masih punya ya dosa-dosa seperti ini, segera bertobat. Syirik itu ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Syirik besar itu apa? Yang menyekutukan Allah secara langsung. Syirik kecil itu apa? Riya. Ya, orang-orang yang suka flexing, nah itu pamer. Itu syirik kecil. Flexing tahu Bu ya? Flexing tahu Bu ya? Pamer kekayaan. Itu flexing Bu. Nah itu flexing. Ya. Nah itu. Itu kalau niatnya tadi itu untuk riya itu termasuk syirik kecil. Nah itu ya. Yang kedua zina. Zina itu dosa besar. Ya, nah ini. Nah, kalau dia masih belum ditobati, dia akan menghalangi tobat kita yang lain. Begitu juga membunuh orang, membunuh manusia, itu juga termasuk dosa besar yang kalau ya kita ini belum tobati, maka dosa ya tobat kita akan terhalang. Na'udzubillah, semana'udzubillah. Nah ini, ya.
Nah jadi itu ibu-ibu sekalian ya, karena waktu, kalau menyelesaikan kitab ini nggak selesai Bu ya. Ya, tapi insya Allah isinya sudah terangkum semua. Dan apa yang penting untuk ibu-ibu ketahui tentang madza fi Sya'ban, apa yang ada di balik Sya'ban sudah tersampaikan insya Allah. Jadi poinnya ya, semoga ibu-ibu bisa mendapatkan Sya'ban tahun ini lebih baik lagi dan bisa mengisi Sya'ban dengan ketaatan, bisa mengisi Sya'ban dengan taubat, dan bisa mengisi Sya'ban dengan sebanyak-banyaknya membaca Al-Qur'an, dengan sebanyak-banyaknya ya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian Allah datangkan keberkahan demi keberkahan, kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita, keluarga kita, anak cucu kita dan seterusnya. Ya. Baik, ya mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan karena sudah pukul 2.39 ya, kita kembalikan kepada pembawa acara. Dan Allah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.